Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kelompok 2 yang masih beranggotakan Muhammad Efriando Putra, Aksal Raskika, dan juga Rasel Natasha. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagian 4, membangun merek yang kuat, di bab 10, membuat positioning merek. Membuat positioning merek dibagi menjadi 5 sub. Sub A, mengembangkan brand positioning. Sub B, memilih bingkai kompetitif referensi. Sub C, membangun positioning merek. Sub D, pendekatan alternatif ke pemosisian. Sub E, positioning dan branding untuk bisnis kecil. A, mengembangkan brand positioning. Semua strategi pemasaran dibangun di atas segmentasi, penargetan, dan pemosisian. Sebuah perusahaan menemukan kebutuhan dan kelompok konsumen yang berbeda di pasar. Cara menargetkan mereka yang dapat dipuaskan dengan cara yang unggul dan kemudian memposisikan penawarannya sehingga pasar sasaran mengenali penawaran dan citranya yang khas. Dengan membangun keunggulan pelanggan, perusahaan dapat memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang tinggi, yang mengarah pada pembelian berulang yang tinggi dan pada akhirnya profitabilitas perusahaan yang tinggi. Memahami positioning dan value proposition. Penentuan posisi adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus di benak pasar sasaran. Tujuannya adalah untuk menemukan merek di benak konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasar dengan mengklarifikasi esensi merek, mengidentifikasi tujuan yang membantu konsumen mencapainya, dan menunjukkan bagaimana melakukan dengan cara yang unik, yaitu memilih bingkai kompetitif referensi. Keputusan tentang kerangka acuan kompetitif terkait erat dengan keputusan pasar sasaran. Mengidentifikasi pesaing titik awal yang baik dalam menentukan kerangka acuan kompetitif untuk pemosisian merek. Mengidentifikasikan potensi titik perbedaan dan kesetaraan. Ada dua. Yang pertama, perbedaan titik perbedaan atau POD adalah atribut atau manfaat yang sangat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dievaluasi secara positif dan diyakini tidak dapat mereka temukan pada tingkat yang sama dengan merek pesaing. 3 kriteria menentukan apakah asosiasi merek benar-benar dapat berfungsi sebagai titik perbedaan. Yang pertama, keinginan. Diinginkan konsumen. Konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai pribadi yang relevan bagi mereka. Yang kedua, penyampaian. Dapat disampaikan oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki sumber daya internal dan komitmen untuk menciptakan dan mempertahankan asosiasi merek secara layak dan menguntungkan di benak konsumen. Yang ketiga, perbedaan. Membedakan dari pesaing. Terakhir, konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dari pesaing yang relevan. Mengidentifikasikan potensi titik perbedaan dan kesetaraan yang kedua, yaitu paritas poin paritas atau POP. Di sisi lain adalah asosiasi atribut atau manfaat yang belum tentu unik untuk merek tersebut, tetapi sebenarnya dapat dibagi dengan merek lain. Poin paritas korelasional adalah asosiasi yang berpotensi negatif yang muncul dari adanya asosiasi positif untuk merek. Poin paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk mengatasi kelemahan merek yang dirasakan mengingat titik perbedaan pesaing. Memilih POP dan POD tertentu. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk tampil dalam cara yang tidak dapat atau tidak dapat ditandingi oleh pesaing. Pemasar biasanya berfokus pada manfaat merek dalam memilih titik paritas dan titik perbedaan yang membentuk pemosisian merek mereka. Mantra merek. Artikulasi 3-5 kata dari hati dan jiwa merek dan terkait erat dengan konsep branding lainnya, seperti merek es rasa dan janji merek inti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua mitra pemasaran eksternal mengerti apa merek yang paling mendasar untuk mewakili dan dengan konsumen
sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakan mereka. 3 cara utama membangun positioning merek. Nah, yang pertama itu adalah mengumumkan manfaat kategori. Kenapa sih? Yaitu untuk meyakinkan konsumen bahwa suatu merek akan memberikan alasan mendasar untuk menggunakan suatu kategori. Nah, pemasar sering menggunakan manfaat ini untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Dan yang kedua adalah membandingkannya dengan merek terkenal. Contohnya nih, merek terkenal dan penting dalam suatu kategori juga dapat membantu merek mengumumkan anggota kategori. Jadi dengan kita membandingkan dengan merek terkenal, kita dapat melihat nih kategori-kategori apa yang sama dengan merek kita. Yang ketiga adalah mengandalkan deskriptor, yaitu mengikuti nama merek yang seringkali merupakan sarana ringkas untuk menyampaikan asal kategori. Yang selanjutnya adalah pendekatan alternatif ke pemosisian. Beberapa pemasar telah mengusulkan pendekatan lain yang kurang terstruktur dalam beberapa tahun terakhir yang menawarkan gagasan provokatif tentang cara memposisikan merek. Berikut ini adalah cara terstruktur untuk mendekati pemosisian berdasarkan analisis konsumen, perusahaan, dan persaingan yang mendalam. Yang pertama adalah narasi, merek, dan mendongeng. Pakar pemasaran menggambarkan memposisikan merek sebagai menceritakan sebuah narasi atau cerita. Perusahaan menyukai kekayaan dan imajinasi yang dapat mereka peroleh dari memikirkan cerita di balik produk dan layanan. Yang selanjutnya adalah branding budaya. Membangun merek kepemimpinan yang ikonik harus mengumpulkan pengetahuan budaya, menyusun strategi sesuai dengan prinsip branding budaya, dan merekrut serta melatih pakar budaya. Ya, yang selanjutnya adalah positioning and branding bisnis kecil. Di sini banyak kisah sukses dari pengusaha yang telah membangun merek mereka pada dasarnya dari awal sampai menjadi merek powerhouse. Ketika sumber daya terbatas, fokus dan konsisten dalam program pemasaran menjadi sangat penting. Seorang filsuf dari Inggris yang bernama Bertrand Russell berkata, hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Secara filosofis, pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa kehidupan yang baik adalah hasil dari keseimbangan yang tepat antara rasa cinta dan pengetahuan yang benar. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi membuat positioning merek antara lain adalah positioning merek didasarkan pada kebutuhan dan preferensi konsumen. Positioning merek harus dapat diartikulasikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Positioning merek dapat dibentuk oleh beberapa elemen seperti atribut produk, manfaat yang ditawarkan, nilai yang diusung, dan citra merek. Positioning merek yang kuat dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, loyalitas konsumen, dan pangsa pasar. Positioning merek tidak statis dan perlu terus dimonitor dan diperbarui sesuai dengan perubahan pasar dan persaingan. Dengan memahami konsep dan prinsip dasar dalam membuat positioning merek, bisnis dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk membangun citra merek yang kuat dan memenangkan persaingan di pasar. Selesai sudah materi yang kami jelaskan tentang membuat positioning merek. Semoga teman-teman dapat belajar memulai dari brand dan juga memasarkan produk yang dibisniskan atau diusahakan. Sekian dan terima kasih.